Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buniyani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Di tengah arus politik yang kian pragmatis dan dominasi narasi dari kelompok berkuasa, suara-suara kritis seringkali terpinggirkan. Namun dalam demokrasi yang sehat, keberadaan kelompok kritis atau oposisi menjadi penyeimbang penting bagi jalannya pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan strategi khusus agar kelompok-kelompok ini tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan tetap berdaya. Pengamat politik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hamim Zarkasih Putro, menyampaikan sejumlah strategi yang bisa diterapkan agar kelompok kritis tetap eksis dan memiliki pengaruh dalam ranah publik. Menurutnya, kelompok-kelompok ini memiliki peran strategis dalam mengontrol kekuasaan, menjaga akuntabilitas, dan memperkaya wacana publik. Kelompok kritis harus adaptif dan terorganisasi. Jika tidak, mereka akan kehilangan relevansi dalam dinamika politik yang cepat berubah, ujarnya kepada KBA News hari ini. Menurut Hamim, ada sejumlah strategi yang disarankan agar kelompok kritis terus tumbuh dan berkembang. Nomor 1, membangun dan mengembangkan jaringan. Kelompok kritis perlu membentuk jejaring yang kuat dengan organisasi masyarakat sipil, aktivis, hingga lembaga-lembaga independen. Sinergi ini penting untuk memperluas pengaruh dan memperkuat posisi mereka dalam menyuarakan isu-isu publik. Nomor 2, memanfaatkan media sebagai sarana pengaruh. Media sosial, media massa, hingga kanal digital lainnya menjadi alat penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Menurut Hamim, kemampuan memanfaatkan media secara strategis bisa menjadi kekuatan utama kelompok kritis untuk menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Nomor 3, mengadakan diskusi dan debat publik. Ruang-ruang diskusi dan debat harus terus diciptakan sebagai arena untuk mempertajam pemikiran dan menyusun narasi tandingan yang kuat. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat secara internal bagi kelompok kritis, tetapi juga dapat membuka ruang bagi publik untuk terlibat secara intelektual. Nomor 4, memperkuat landasan melalui riset dan analisis. Argumentasi yang didasarkan pada data dan analisis yang tajam akan lebih sulit dibantah. Oleh karena itu, kelompok kritis perlu membekali diri dengan riset-riset yang mendalam agar gagasan yang mereka usung memiliki bobot dan mampu mempengaruhi kebijakan publik. Nomor 5, menggalang dukungan masyarakat. Dukungan dari masyarakat menjadi modal utama gerakan kritis. Kampanye, petisi, hingga aksi protes yang dilakukan secara konsisten dan terorganisir dapat menjadi tekanan moral bagi para pengambil kebijakan. Nomor 6, menyiapkan kepemimpinan yang kuat dan visioner. Kelompok kritis perlu memiliki figur-figur pemimpin yang tidak hanya vokal, tetapi juga mampu mengorganisasi, menjembatani berbagai kepentingan, dan memiliki visi jangka panjang untuk perubahan sosial. Nomor 7, adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Situasi politik dan sosial selalu berubah, karena itu kelompok kritis harus mampu membaca arah perubahan dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan aspirasi. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kelompok kritis tidak hanya menjadi pengingat bagi kekuasaan, tetapi juga motor perubahan sosial yang konstruktif. Demikian pungkas Hamim. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.